Gak boleh suami istri memanggil abi dan ummi. Saya larang istri saya manggil saya abi. Yang kau panggil aku abi. Jadi panggil apa? Panggil abang. Dipanggilnya saya abang. Apa hasilnya? Anak saya sekarang manggil abang sama saya. Ceramah saya di masjid, ada salah satu masjid, datang anak saya, bang, kata. Merah telinga saya. Apa kata jamaah? Makanya anak itu diajar gitu. Itulah, barulah saya paham. Rupanya kalau ada istri manggil abi, maksudnya itu abi anak saya. Tapi kan terlalu panjang. Oh abi anak saya, oh abi anak saya. Maka dipendekkannya abi, bukan maksud dia ayahku. Bisa ibu itu bedakan mana ayah dia, mana ayah orang, tahu dia. Itu maksud dia ayah anakku. Itu bukti langsung. Sampai sekarang anak saya itu manggil abang saya. Banget ya, dek kata saya. Yang dimaksudnya manggil abi itu maksudnya ayah anakku ini, bukan ayah dia. Ibu-ibu yang manggil abi, ada ibu berkeyakinan ayahku ini, bukan ayah dia itu. Yang takut manggil abi. Kami panggil mama sama istri. Saya tak menyuruh istri saya panggil papa, istri saya manggil abang. Karena tak boleh manggil papa, manggil mama, maka saya suruh dia manggil abang. Manggil abang. Akhirnya anak saya pun manggil abang. Merah muka saya waktu di masjid. Waktu di masjid Jalan Jenderal tuh, datang anak saya lari. Abang, kan. Disitulah baru saya paham. Kalau ada istri manggil papa, sesungguhnya dia mau mengatakan, oh papa anakku. Itu maksud dia. Oh papa anakku. Cuman disingkatnya papa. Karena kan dia cerdas. Takkan bini itu tak tahu mana ayah dia, mana ayah anaknya. Itu sebenarnya. Nah, tapi saya sudah terlanjur dia manggil abang. Gimana lah? Apa hukumnya kita menerima beasiswa dari bank konvensional? Haram. Ustadz kan bilang haram karena tak dapat. Pokoknya haram. La'anallahu akilar riba. Allah melaknat yang makan riba. Wa mukilahu, yang memberikan makan, yang diberi makan, yang memakan, yang memberi makan. Wa katibahu, penulis, pegawai administrasinya. Wa syahidahi, kedua orang saksi. Saksi-saksi kena juga. Semua kena. Tadi kami ke masjid Abu Darda, bahwa menggulingkan pemerintah tidak boleh. Karena pada zaman dulu tak ada penggulingan pemerintah seperti zaman Nabi, dan menuliskan pemerintah. Kalau mau melaga pendapat Abu Darda, jangan dengan Abdul Somad. Abu Darda ini kan salafi, maka komplain dengan yang salafi juga. Jangan ke Abdul Somad, tak nyambung. Lalu tengok video siapa? Tengok video Umar Ja'far Thalib. Ustadz Umar Ja'far Thalib itu salafi. Dari mana? Jogja. Kirim WA ke saya, nanti saya kirimkan videonya. Umar Ja'far Thalib. Kalau mau komplain Syafi'i, sesama Syafi'i. Kalau salafi, sesama salafi. Kalau ke saya itu namanya melaga saya. Gitu akan datang. Perlukah kita nyumbang pembangunan masjid sementara warga di tempat tersebut lebih mencintai dunia daripada ke masjid? Dunia ini sudah menguasai isi kepala umat ini. Makanya kata Nabi, yang membuat kalian hancur hubbud dunia, kalian terlalu cinta kepada dunia. Wa karahiyatul maut, kalian takut mati. Maka kewajiban kita gimana? Sampaikan pengajian, buat tablik akbar. Paling tidak di masjid-masjid sebodoh-bodoh orang di Pekanbaru ini pasti ada 4 pengajian dalam setahun. Tahun baru hijrah, maulid Nabi, Isra Mi'raj, nuzul Quran, atau menyambut puasa. Muatkanlah isinya, jangan isinya yang tidak-tidak. Bisikkan ke Ustaz itu, Ustaz, undi Ustaz ngomong ceramah 4 poin saja. Perempuan menutup aurat, memakmurkan masjid, anak-anak pendidikan agama, dan taat kepada ulil amri kalau dia taat. 4. Jadi cerita dia tak ngalor ngidul. Ustaz tu tak tahu apa yang mau disampaikan di kampung itu. Kita mesti ceritakan. Jangan sampai dia bawa entrostop. Disangkanya di situ orang mencret, padahal orang sakit kepala. Tak nyambung kajinya. Tapi kalau saya diundang di kampung, saya tanya, apa masalah yang paling urgen di kampung ini? Di sini orang kelahi masalah warisan. Dah. Apa lagi? Masalah istri tak pakai tutup aurat. Apa lagi? Masalah tak peduli pendidikan agama. Apa lagi? Sabu-sabu dan narkoba. Itu yang kita bahas. Jangan keluar dari topik.
Orang ngaji di kampung-kampung setahun cuma 4 kali. Momen itu mesti diisi, menyehatkan mereka supaya tak kacau lagi isi kepalanya. Apa boleh memindahkan kuburan jenazah yang sudah dikubur? Kenapa dipindah? Dipindah karena abrasi, karena air sungai. Boleh. Kenapa dipindah? Kalau tak jelas sebabnya, maka tak boleh dipindah. Pemindahan kuburan, penggalian Kota Panjang, PLTA Kota Panjang, boleh. Banyak makam-makam yang dipindahkan. Apakah boleh makam muslim dikunjungi dan doakan oleh orang Kristen, sanak saudara, jenazah mualaf? Kita tidak mengurus urusan mereka, kita hanya mengurus kita. Kalau datang si Manung Khalid, jenazah ke ziarah ke makam bapaknya, doakannya, oh anak Allah yang tunggal. Nah, itu urusan dia, kita tak urus urusan dia, karena itu perbuatan dia. Tapi kalau perbuatan kita memandikan orang kafir, itu baru mengurus urusan kita terhadap orang lain. Nah, ini tentang masalah orang kafir mendoakan ayahnya. Bagaimana sikap kita terhadap keluarga dari jenazah yang bukan muslim? Kita hanya datang, tetangga, sahabat, kerabat, saya ikut berduka cita, pulang. Misalnya jangan ikut, ritualnya jangan ikut. Karena kalau sudah terkait ritual, wala ana abidun ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Jangan ikut-ikutan ritual agama mereka, haram. Bagaimana hukum anak yang belum balik diikut sertakan kurban oleh orang tuanya? Boleh apa tak boleh? Boleh. Termasuk apa namanya? Hadiah. Termasuk pendidikan anak itu. Tapi hukum kurban aslinya adalah bagi yang mampu. Siapa yang mampu? Sama macam haji. Haji itu man istata'a ilaihi sabila. Tapi kalau ada anak kelas 2 SMP, SMA mau dibawa haji oleh orang tuanya, boleh. Hukumnya mubah. Tapi dia belum wajib. Begitu juga dengan kurban. Kurban itu kalau dia mampu. Tapi kalau ada datuknya mau berkurban untuk dia, ini cucuku 2 juta, pergi beli kambing. Tujuan si datuk untuk apa? Mendidik. Nanti anak itu ingat setelah dewasa. Ingat dia, aku dulu berkurban pertama kali waktu SMP kelas 1, belum lagi mampu. Datuk yang ngasih hadiah. Bagus daripada dibelikan HP dia, asik main HP. Bila seorang ibu melihara anak yatim, anak tersebut dapat bantuan santunan. Uang tersebut diambil ibunda untuk dipergunakan bayar atau kehidupan. Boleh apa tak boleh? Fa in kana ghaniyan faman kana ghaniyan falyasta'fif. Kalau mampu jangan makan anak yatim. Kalau kau mampu, Bu, jangan kau makan duit anak yatim. Faman kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Tapi kalau kau fakir, kau boleh makan bil ma'ruf. Secukup, sepantas, selayaknya. Lebih daripada itu kau akan dihisap, dihitung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sudah 1 menit lagi, kertas terakhir. Bagaimana pakaian wanita yang wajib? Bagaimana pakaian wanita yang wajib menurut Al-Quran dan Sunnah? Tutup semua. Illa haza wa haza. Wajah nampak, tapak tangan nampak. Zahiruha wa batinuha. Lain tutup. Tidak transparan, tidak sempit. Jangan sampai menjerit paha itu. Tolong. Bagaimana cara istri bekerja jihad melayani suami? Berjihad melayani suami yang pekerja juga. Manfaatkanlah waktu. Sudah tahu kerja dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Setelah pulang ke rumah 9, 10, 11. Pulang ke rumah jam berapa? Jam 6, 7, 8, 9. 3 jam ini manfaatkan. Matikan HP semua. Ini udahlah di luar, yang 3 jam itu asik. Mana teh manis, Dek? Sebentar ya, carikan dulu. Nah, ini dia teh manis. Gambar teh manis tunjukin. Itulah kaji kita. Terima kasih. Mohon maaf banyak silap salah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.